Selamat datang, mari kita belajar bersama dengan Pak Podi. Ya. Tetap semangat, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan matematika, ya, persamaan linier khususnya. Persamaan ini kita bahas dengan tujuan yang pertama agar mahasiswa itu bisa mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan persamaan linier. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa menghubungkan model-model persamaan dengan kejadian sehari-hari. Jadi bagaimana membuat model persamaan dari kasus yang kita jumpai sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa menguraikan berbagai persoalan keteknikan, ya, khusus untuk bidang teknik, dengan bantuan model persamaan matematika untuk dicari penyelesaiannya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran bahasan tentang persamaan. Pokok bahasan yang akan kita bahas nanti ada yang pertama, persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Jadi ada satu variabel yang akan kita hitung, kita cari nilainya berapa. Kemudian yang kedua adalah sistem persamaan linier dua variabel. Jadi ada dua variabel yang akan dihitung atau yang akan dicari penyelesaiannya. Yang ketiga, sistem persamaan linier tiga variabel. Jadi ada tiga sub pokok bahasan itu yang akan kita bahas satu persatu, nanti disertai dengan contoh penyelesaian soalnya. Kita awali dari persamaan linier satu variabel. Yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel itu adalah suatu persamaan yang hanya memuat satu variabel, ya, hanya memuat satu variabel dengan pangkat tidak lebih dari satu. Sebagai contoh sederhana, persamaan linier satu variabel itu bisa kita tuliskan AX plus B sama dengan 0. Di mana A itu adalah koefisien dari variabel. Nah, di sini variabelnya adalah X, ya. Sedangkan B itu adalah konstanta. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu bisa dilakukan dengan mengumpulkan variabel pada salah satu sisi persamaan dan diselesaikan sampai diperoleh nilai dari variabel tersebut. Jadi sebelum kita peroleh nilai dari variabel berapa, ya kita harus menyelesaikan terus persamaan itu. Misalkan di sini ada contoh AX plus B sama dengan CX plus D. Ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi AX min CX sama dengan D min B. Jadi yang mengandung variabel kita pindah ruas, yang tidak mengandung variabel kita pindah ruas, dikumpulkan menjadi satu. AX min CX sama dengan D min B. Akan sama dengan A min C kali X sama dengan D dikurangi B. Sehingga X itu sama dengan D
dikurangi B dibagi A dikurangi C. Ini dengan syarat bahwa A tidak sama dengan C. Karena kalau sama dengan C, pembaginya sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak ada nilai tertentu. Ya. Sebagai contoh, ini ada persamaan. Ya. 6X min 18 sama dengan 0. 6X min 18 sama dengan 0. Maka untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan 6X min 18 sama dengan 0, yang tidak ada variabel kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi 6X sama dengan 18. Atau X sama dengan 18 per 6, X sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 3. Contoh yang berikutnya, ini ada persamaan 2X plus 7 dikurangi 6X plus 5 sama dengan min 7X plus 3. Jadi sekali lagi untuk penyelesaiannya, kedua ruas ada kiri dan kanan yang mengandung variabel X dikumpulkan menjadi 1. Sehingga menjadi 2X min 6X plus 7X sama dengan 3 dikurangi 7 dikurangi 5. Diselesaikan sehingga 3X sama dengan min 9. 3X sama dengan min 9, X sama dengan min 3. Diperoleh dari min 9 dibagi 3. Contoh yang berikutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan dalam kurung 4X plus 1 dikalikan dalam kurung X plus 3 dikurangi dalam kurung X plus 5 kali dalam kurung X min 3 sama dengan dalam kurung 3X plus 1 kali X min 4. Jadi untuk penyelesaian persamaan seperti ini yang harus diperhatikan adalah perkalian dengan tanda kurung itu harus dikalikan satu-satu. Ya. Jadi 4X plus 1 dikalikan X plus 3. Maka dikalikan 1 per 1. Demikian juga dengan X plus 5 kali X min 3. Di ruas kanan ada 3X plus 1 kali X min 4. Ini Anda coba Anda selesaikan bagaimana memperoleh hasil yang berikut itu. Ya. Hasilnya adalah 4X kuadrat plus 13X plus 3 dikurangi X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 3X kuadrat min 11X dikurangi 4. Akan menjadi 3X kuadrat plus 11X plus 18 sama dengan 3X kuadrat min 11X min 4. Hasilnya akan menjadi 11X plus 8 sama dengan min 11X min 4. Kita kumpulkan yang ada variabel X sehingga diperoleh 22X sama dengan min 22 atau X sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan min 1. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya ini ada X plus 2 dibagi 2, X dikurangi X plus 5 dibagi 3 sama dengan 2X min 5 dibagi 4 plus X plus 3 dibagi 6. Bentuknya bentuk pecahan yang harus diingat untuk penyelesaian penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan itu bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi di situ ada penyebut 2, 3, 4, 6. Maka penyebutnya harus disamakan.
Disamakan dengan cara bagaimana? Ya, kita tentukan kelipatan yang memenuhi kelipatan dari penyebut-penyebut tersebut, ya, atau ditentukan berapa kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Kalau kita lihat 2, 3, 4, 6 itu KPK-nya adalah 12, ya 12. Sehingga masing-masing suku dikalikan dengan 12. Seperti itu, 12 dikalikan dengan X plus 2 dibagi 2, ya, dan seterusnya. Sehingga akan diperoleh X sama dengan 1/6. Bagaimana memperoleh X sama dengan 1/6? Anda coba mengerjakan langkah-langkahnya seperti apa, ya. Itu perlu latihan. Biar bisa mengerjakan harus latihan. Silakan diuraikan bagaimana memperoleh X sama dengan 1/6 atau 1/6. Kemudian contoh yang selanjutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan yang melibatkan pecahan sebagai berikut. 4 dibagi X min 3 ditambah 2 per X sama dengan 6 dibagi X min 5. Di sini ada bentuk pecahan, tapi penyebutnya bukan angka, tapi X min 3, X, dan X min 5. Penyelesaiannya bagaimana? Kalau kita lihat bentuk seperti itu, sebetulnya ya sama saja. Semua bentuk pecahan itu diselesaikan dengan mengalihkan atau membuat penyebutnya menjadi sama. Ya, penyebutnya menjadi sama. Atau mengalihkan dengan KPK penyebut. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, semua dikalikan dengan X min 3 kali X min 5 kali X. Atau kalau diurutkan, kalikan X dalam kurung X min 3 dalam kurung X min 5. Jadi semua dikalikan itu. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti itu, maka yang di pembilang yang sama dengan penyebut bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. X min 3 yang pertama bisa dicoret, kemudian X bisa dicoret, X min 5 bisa dicoret. Sehingga diperoleh 4X kali X min 5 plus 2 kali X min 3 kali X min 5 sama dengan 6X kali X min 3. Dari persamaan itu bisa diselesaikan, akan diperoleh 4X kuadrat dikurangi 20X plus 2X kuadrat dikurangi 16X plus 30 sama dengan 6X kuadrat dikurangi 18X. Sehingga akan diperoleh penyelesaian X sama dengan 5/3 atau X sama dengan 1/2/3. Bagaimana menyelesaikannya? Silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan sendiri sebagai bentuk latihan. Ya, sebagai bentuk latihan. Yang selanjutnya persamaan linier dua variabel. Ya, persamaan linier dua variabel itu misalnya diketahui satu persamaan. 2X min Y sama dengan 5. 2X min Y sama dengan 5. 2X min Y sama dengan 5. Ya. Maka ini ada dua variabel, X dan Y. Ya, X dan Y. Nah, untuk mendapatkan penyelesaiannya, bisa kita rubah persamaan itu menjadi Y sama dengan 2X min 5. Jadi nanti penyelesaiannya akan ada pasangan. Pasangan untuk X sama dengan sekian, Y-nya berapa. Ya. Jadi kalau ada satu
persamaan yang diselesaikan, maka himpunan penyelesaiannya adalah untuk X sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 3. Kalau dimasukkan ke persamaan Y sama dengan 2X min 5, itu kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 3. Kalau X-nya sama dengan 2, dimasukkan ke persamaan, Y-nya sama dengan min 1. Dan seterusnya. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa untuk satu persamaan linear dengan dua variabel, itu akan memiliki sejumlah penyelesaian yang tak terhingga. Karena untuk setiap X pasti memiliki pasangannya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, akan tetapi untuk dua persamaan linear, jadi jika ada dua persamaan linear dengan dua variabel, kemudian diselesaikan secara bersama-sama, maka akan mungkin saja terdapat satu pasang nilai X dan Y yang mempunyai atau yang memenuhi kedua persamaan secara simultan. Jadi bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu adalah seperti ini, bisa saya contohkan. AX plus BY sama dengan C, yang pertama, kemudian PX plus QY sama dengan R, dengan A, B, PQ tidak sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Nah, dari bentuk umum itu kita bisa melihat nanti kalau digambarkan dalam bentuk grafik, grafik dalam koordinat X dan Y, itu akan ada tiga bentuk kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dua garis itu akan berpotongan di satu titik. Yang kedua, yang B, dua garis itu akan sejajar. Kemungkinan akan sejajar. Kemudian kemungkinan yang ketiga, garis itu akan berhimpitan menjadi satu bentuk garis. Sehingga bisa kita simpulkan jika kedua garis berpotongan itu akan ada satu penyelesaian, hanya ada satu pasangan. Kemudian jika kedua garis sejajar dan tidak saling berpotongan, maka tidak ada penyelesaiannya. Karena tidak ada pasangan yang cocok, tidak ada pasangan yang ditemukan antara X dan Y yang memenuhi persamaan. Kemudian yang kedua, jika garis tersebut berimpitan, jika kedua garis berimpitan, maka ada penyelesaian yang jumlahnya tak terhingga. Kemudian langkah penyelesaian persamaan linear dua variabel itu ada dua cara. Yang pertama, gunakan cara substitusi atau mengganti variabel X dinyatakan dalam Y atau Y dalam X, kemudian disubstitusi ke persamaan yang lain. Kemudian cara yang kedua menggunakan cara eliminasi, menghilangkan. Nah, di sini saya berikan contoh, misalkan ada persamaan pertama 5X plus 2Y sama dengan 14. 5X plus 2Y sama dengan 14. Kemudian persamaan yang kedua 3X min 4Y sama dengan 24. Maka untuk cara substitusi bisa kita lakukan penyelesaian. Langkahnya yang pertama, mengubah persamaan 1 menjadi Y sama dengan 7 dikurangi 5X per 2. Jadi merubah persamaan menjadi Y yang dinyatakan dalam X. Y sama dengan 7 dikurangi 5X per 2. Bagaimana memperoleh itu dari persamaan 1? Saya kira semua sudah bisa, ya. Jadi
5x dipindah ruas ke kanan menjadi min 5x, kemudian Y diperoleh sama dengan 14 min 5x dibagi 2. Itu Anda coba, ya, Anda coba menyelesaikan bagaimana diperoleh Y sama dengan 7 min 5x per 2. Kemudian substitusi persamaan tersebut ke dalam persamaan kedua. Jadi disubstitusikan persamaan kedua, yaitu 3x min 4y sama dengan 24. Seperti itu bentuknya. 3x min 4 kali 7 min 5x per 2 sama dengan 24. Ya. Sehingga 3x sama dengan 3x dikurangi 28 plus 10x sama dengan 24. Atau 13x sama dengan 52, x sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah memiliki nilai dari x, ya kita substitusikan nilai x tersebut ke salah satu persamaan, atau persamaan 1 atau persamaan 2. Ini saya pilih persamaan 2. Kalau kita masukkan x sama dengan 4, maka 3 kali 4 dikurangi 4y sama dengan 24. 12 dikurangi 4y sama dengan 24. Atau y sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 min 3. Untuk x sama dengan 4, y-nya sama dengan min 3. Yang berikutnya cara eliminasi. Ya, eliminasi itu bagaimana? Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel, apakah itu x atau y. Ya. Dari dua persamaan, misalkan ini kita menghilangkan salah satu variabel. Kalau kita ingin menghilangkan x, ya koefisien dari variabel x harus sama, ya. Harus sama. Di situ ada 5 dan 3. Sedangkan variabel y ada plus 2 dan min 4. Tidak sama, maka harus disamakan. Sebagai contoh, ini saya menghilangkan atau mengeliminasi variabel y. Sehingga persamaan pertama saya kalikan 2, persamaan kedua kali 1. Hasilnya 10x plus 4y sama dengan 28, 3x min 4y sama dengan 24. Ya. Jadi koefisien dari y sudah sama, 4, berbeda tanda. Sehingga kita bisa mengeliminasi. Untuk mengeliminasi harus kita perhatikan, kalau variabel yang akan dieliminasi itu memiliki tanda yang berbeda, maka operasinya adalah penjumlahan. Jika tandanya sama, operasinya adalah pengurangan. Nah, dari situ akan kita peroleh 13x sama dengan 52. Ya. Atau x sama dengan 4. Jadi sudah sama antara eliminasi dan substitusi. Sama-sama diperoleh x sama dengan 4. Nah, kalau kita ingin melakukan eliminasi terhadap x untuk mendapatkan y, caranya sama. Ya. Caranya sama. Anda coba untuk melakukan eliminasi x untuk mendapatkan nilai y. Nah, di sini saya contohkan, saya gabungkan eliminasi dan substitusi. Saya telah memperoleh nilai x sama dengan 4. Ini saya substitusi ke persamaan 1. Kalau tadi disubstitusi, kita substitusi ke persamaan kedua, ini saya substitusi ke persamaan 1. Nah, akan diperoleh 5 kali 4 ditambah 2y sama dengan 14. Ya. 20 plus 2y sama dengan 14. 2y sama dengan min 6. Y sama dengan min 3. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Y sama dengan min 3. Sama penyelesaiannya. Apakah itu menggunakan substitusi maupun eliminasi. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
X min 2, X min Y sama dengan 2, 3X min 7Y sama dengan min 2. Jadi untuk menyelesaikan bisa kita gunakan substitusi. Ya. Langkahnya persamaan pertama dirubah menjadi bentuk Y sama dengan. Jadi Y sama dengan X min 2. Selanjutnya disubstitusi ke persamaan kedua. Akan diperoleh 3X min 7 kali X min 2 sama dengan min 2. Ya. 3X min 7X plus 14 sama dengan min 2. Min 4X sama dengan min 16. Sehingga X sama dengan 4. Kemudian nilai X sama dengan 4 disubstitusikan ke persamaan ke-1 atau ke persamaan kedua boleh. Ya. Kalau kita substitusi ke persamaan 1 menjadi 4 min Y sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 4 dikurangi 2 atau Y sama dengan 2. Penyelesaian yang memenuhi persamaan linier tersebut adalah 4, 2. Kalau kita gunakan cara eliminasi, langkahnya kita tuliskan dua persamaan X min Y sama dengan 2, 3X min 7Y sama dengan min 2. Kita pilih mana yang akan dieliminasi, eliminasi X atau eliminasi Y. Kalau eliminasi X itu untuk mendapatkan nilai Y, kalau eliminasi Y akan mendapatkan nilai X. Nah ini saya coba untuk mengeliminasi X, sehingga persamaan pertama saya kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh 3X min 3Y sama dengan 6. 3X min 7Y sama dengan min 2. Kemudian kita operasikan penjumlahan atau pengurangan. Karena 3X di persamaan 1 dan 2 itu sama tanda positif, maka operasinya adalah pengurangan. Dan akan diperoleh 4Y sama dengan 8. Atau Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya nilai Y sama dengan 2. Ini kalau kita gunakan substitusi bisa dimasukkan persamaan. Tapi ini saya coba untuk melakukan eliminasi lagi. Melakukan eliminasi lagi, saya eliminasi yang Y. Ya. Untuk eliminasi Y, maka persamaan pertama saya kalikan 7. Ya. Persamaan kedua kali 1. Sehingga diperoleh 7X min 7Y sama dengan 14. 3X min 7Y sama dengan min 2. Operasinya adalah pengurangan. Karena koefisien dari Y tandanya sama. Min, ya, min 7, min 7. Sehingga diperoleh 4X sama dengan 16, X-nya sama dengan 4. Jadi penyelesaian dari persamaan itu adalah 4 dan 2. Sama. Berikutnya persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 3 variabel yang akan ditentukan atau dihitung nilainya berapa. Ya, nilainya berapa. Jadi memiliki 3 variabel, ada 3 persamaan, bentuk umumnya seperti itu. Ya. Nah di sini ada bentuk AX, BY, CZ. Ya, itu bentuk dasarnya. A itu komponen koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, C adalah koefisien dari Z, D adalah
konstanta. Ya. Variabelnya X, Y, Z, koefisiennya A, B, C, konstantanya D. Ya. Contoh dan penyelesaiannya, ini saya memiliki 3 persamaan X plus Y min Z sama dengan 3, 2X plus Y ya, plus Z sama dengan 5, X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pola penyelesaiannya seperti apa. Ya, pola penyelesaiannya. Kalau sudah hafal polanya, SOP-nya, maka lebih mudah untuk menyelesaikan. Dimulai dengan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Atau secara umum sebetulnya dimulai dari mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan 1 dan 2. Ini kebetulan saya pilih Z ya. Karena dari ketiga persamaan itu koefisien dari Z sudah sama ya. Satu semua, hanya ada yang beda tanda ya. Kita mulai dengan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. X plus Y min Z sama dengan 3, 2X plus Y plus Z sama dengan 5. Ini kalau eliminasi kita buat penjumlahan, jadi tandanya plus, karena beda tanda sudah ya. Sehingga hasilnya adalah 3X plus 2Y sama dengan 8. Jadi menjadi persamaan linier dengan 2 variabel, X dan Y. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian langkah berikutnya, polanya eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Ya, eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Tujuannya untuk memperoleh persamaan baru dengan 2 variabel, X dan Y. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan 2X plus Y plus Z sama dengan 5, X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Kalau kita melakukan eliminasi terhadap Z, maka operasinya adalah pengurangan. Karena Z-nya sama tandanya positif. Akan diperoleh X min Y sama dengan min 2. Menjadi persamaan 5. Kemudian langkah berikutnya, eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Eliminasi X berarti untuk mendapatkan nilai Y. Atau eliminasi Y boleh untuk mendapatkan nilai X, sama saja. Ya, ini saya pilih eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Kalau saya mempunyai 2 persamaan itu, 3X plus 2Y sama dengan 8, X min Y sama dengan min 2. Kalau saya ingin mengeliminasi X, maka persamaan pertama saya kalikan 1, persamaan kedua saya kalikan 3. Sehingga akan diperoleh 3X plus 2Y sama dengan 8, 3X min 3Y sama dengan min 6. Operasinya adalah operasi pengurangan, karena koefisien dari X tandanya sama, ya, 3X dan 3X. Kalau dikurangi, hasilnya adalah 5Y sama dengan 14, Y-nya sama dengan 14/5. Nah, setelah kita peroleh Y, ini kita substitusi ke persamaan kelima. Atau persamaan keempat boleh. Ya. Jadi boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5. Kalau kita substitusi ke persamaan 5, menjadi X min 14/5 sama dengan min 2. Atau X sama dengan min 2 plus 14/5. X sama dengan min 10/5 ditambah 14/5. X-nya sama dengan 4/5.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai Y dan X. Nilai Y dan X yang sudah kita peroleh, kita substitusi ke persamaan ke-1. Boleh juga ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan 3. Untuk mendapatkan nilai dari Z. Kalau kita substitusi ke persamaan 1, hasilnya adalah 4/5 ditambah 14/5 dikurangi Z sama dengan 3. Atau 18/5 dikurangi Z sama dengan 3. Atau Z sama dengan 18/5 dikurangi 3. Atau 18/5 dikurangi 15/5. Itu hasilnya bisa dilihat seperti itu. Jadi X, Y, Z sudah diperoleh nilainya. Kemudian contoh berikutnya, ada 3 persamaan. Sama 3X plus 2Y min Z sama dengan 19, 4X min Y plus 2Z sama dengan 4, 2X plus 4Y min 5Z sama dengan 32. Yang perlu diingat, pola penyelesaiannya sama dengan contoh yang pertama tadi. Yang pertama adalah eliminasi salah satu sukunya, kemudian eliminasi lagi dari 2 persamaan yang berbeda, kemudian eliminasi dari 2 persamaan baru yang diperoleh, kemudian substitusi dan substitusi. Kita lihat polanya seperti apa. Nah, eliminasi variabel Z dari persamaan 3, 4. Kita peroleh itu. Eliminasi berarti variabelnya mempunyai koefisien yang sama. Kalau Z ingin dieliminasi, maka persamaan 1 dikali 2. Hasilnya 6X plus 4Y min 2Z sama dengan 38. 4X min Y plus 2Z sama dengan 4. Operasinya adalah penjumlahan. Hasilnya 10X plus 3Y sama dengan 42. Kemudian menjadi persamaan ke-6. Yang selanjutnya eliminasi Z lagi dari persamaan 3 dan 5. Boleh juga persamaan 4 dan 5, silakan dipilih. Ya. Kalau dari persamaan 3 dan 5, Z ingin kita eliminasi, maka persamaan ketiga saya kalikan 5, persamaan kedua kali 1. Hasilnya 15X plus 10Y min 5Z sama dengan 95. 2X plus 4Y min 5Z sama dengan 32. Operasinya adalah pengurangan karena tandanya sama. Min 5Z, min 5Z. Diperoleh hasil 13X plus 6Y sama dengan 63. Ya. Ini menjadi persamaan ke-7. Nah, dari persamaan 6 dan 7, kita lakukan operasi eliminasi. Ya. Operasi eliminasi dari 2 persamaan itu 10X plus 3Y sama dengan 42, 13X plus 6Y sama dengan 63. Bisa dipilih eliminasi X atau eliminasi Z. Ya. Ini saya pilih eliminasi Z untuk mendapatkan nilai X. Ya. Persamaan pertama saya kalikan 2, yang kedua kali 1. Ya. Hasilnya adalah 20X plus 6Y sama dengan 84, 13X plus 6Y sama dengan 63. Ya. Operasinya pengurangan, hasilnya 7X sama dengan 21, X sama dengan 3.
Selanjutnya substitusi. Nilai X sama dengan 3 kebersamaan 6. 10 kali 3 plus 3Y sama dengan 42. 30 plus 3Y sama dengan 42. 3Y sama dengan 12. Diperoleh Y sama dengan 4. Setelah kita peroleh nilai X dan Y, nilai tersebut kita substitusi ke persamaan ketiga. Boleh juga ke persamaan 4, boleh juga ke persamaan 5. Silakan dipilih salah satu. Akan diperoleh hasil yang sama. Dari persamaan 3, 3 kali 3 plus 2 kali 4 dikurangi Z sama dengan 19. 9 plus 8 dikurangi Z sama dengan 19. Z sama dengan min 2. Itu contoh yang kedua. Hasil himpunan penyelesaiannya 3, 4, min 2. Kemudian contoh terapan dari penyelesaian persamaan ini ada. Apabila tiap sisi bujur sangkar ditambah 5 feet, maka luasnya akan bertambah 75 feet kuadrat. Tentukan ukuran bujur sangkar mula-mula. Jadi penyelesaiannya kita harus membuat pemisalan. Misalkan X itu adalah panjang sisi bujur sangkar mula-mula, maka bujur sangkar baru memiliki panjang X plus 5. Luas bujur sangkar baru sama dengan luas bujur sangkar mula-mula ditambah 75. Luas bujur sangkar baru itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kalau panjang sisinya X plus 5, ya luas bujur sangkar baru X plus 5 kuadrat. Sama dengan luas bujur sangkar mula-mula X kuadrat ditambah 75. Diselesaikan, diperoleh X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan X kuadrat plus 75. 10X sama dengan 50 atau X sama dengan 5. Jadi panjang sisi bujur sangkar mula-mula adalah 5 feet. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, sebuah toko menjual dua buah produk yang berbeda. Harga masing-masing produk adalah Rp6.000 dan Rp8.000. Pada suatu hari terjual produk sebanyak 500 buah. Jadi produk A dan B itu terjual 500 buah. Dengan total uang penjualan sebesar Rp3.360.000. Hitung berapa jumlah masing-masing produk yang terjual. Jadi ini kalau ada dua produk berarti ya dua variabel persamaannya. Kita buat asumsi produk A itu variabelnya A, produk B variabelnya B, maka yang pertama A plus B sama dengan 500. Jadi dari hasil penjualan produk A ditambah produk B itu 500. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, dari hasil penjualan jumlah produk A dikalikan harganya berarti 6.000 A plus 8.000 B sama dengan 3.360.000. Nah, kita lakukan eliminasi dari dua persamaan, maka persamaan pertama itu dikalikan 6.000. Diperoleh 6.000 A plus 6.000 B sama dengan 3 juta. Persamaan kedua tetap 6.000 A plus 8.000 B sama dengan 3.360.000. Operasinya pengurangan diperoleh min 2.000 B sama dengan min 360.000 diperoleh
B sama dengan 180. Jadi produk B yang terjual pada hari itu sebanyak 180 produk. Ya. Kemudian produk A berapa? Ya tinggal dimasukkan ke persamaan 1. A sama dengan 500 dikurangi 180. Atau jumlah produk A yang terjual sebanyak 320 produk. Itu contoh aplikasinya yang perlu Anda pahami sehingga nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi atau yang dihadapi baik di kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknik, khususnya teknik mesin. Nah, ini ada latihan soal yang pertama, sebuah bengkel memiliki dua mesin yang sama untuk membuat suatu produk. Mesin dioperasikan oleh dua orang yang berbeda. Karena operasinya orangnya berbeda, kemampuannya beda, maka di sini dimisalkan A dapat menghasilkan 3 produk tiap jam, sedangkan B dapat menghasilkan 4 produk tiap jam. Jika total jumlah jam kerja si A dan si B 16 jam dalam sehari dan jumlah produk yang dihasilkan adalah 55, hitung jumlah jam kerja si A dan jam kerja si B masing-masing dalam satu hari. Nah, ini Anda coba selesaikan. Kemudian ada soal kedua, ini silakan juga diselesaikan. Kemudian ada soal ketiga, ada 3 barang A, 2 barang B, 3 barang C. Berarti ada 3 barang, berarti ini 3 variabel. Ya. Coba diselesaikan supaya semakin mantap ya penguasaan penyelesaian persamaan linearnya, ya semakin mantap. Baik, terima kasih telah mengikuti bahasan ini. Untuk mahasiswa yang sedang saya ampu, sekali lagi jika ada latihan soal, silahkan hasil pekerjaan latihan soalnya dikirimkan ke email maupun ke Google Classroom yang sudah kita buat. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, alon-alon pokok ngerti, ya, alon-alon pokok ngerti, alon-alon pokok paham. Ya. Jangan menyerah untuk mempelajari sesuatu. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.